Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, di hari-hari detik-detik menjelang datangnya bulan suci Ramadan, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah SWT untuk membuat sebuah acara tarhib Ramadan, jadi menyambut datangnya bulan Ramadan. Ya, insyaallah sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Mas Anan, gitu ya, bahwa malam hari ini seharusnya narasumbernya ada dua, gitu. Tetapi yang satu, Ustaz Adam Khalil, ini beliau berhalangan hadir karena istri beliau yang lagi sakit di rumah sakit, gitu. Jadi beliau belum bisa untuk mengisi. Kita doakan bersama-sama agar istrinya beliau dan juga rekan-rekan kita semuanya yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah SWT, sembuh sesungguh-sungguhnya, total seperti sedia kala, dan diberikan kesehatan kondisi tubuh yang prima. Al-Fatihah. Ya, kita mulai. Ya, syukur alhamdulillah malam hari ini kita lanjutkan ke materinya. Karena saya menyampaikan dua materi, jadi di laptop saya ini ada 66 slide, gitu ya. Kira-kira kalau selesainya jam 12 malam siap apa enggak ini? Siap. Ngomong siapnya itu kayaknya nggak ikhlas gitu loh ya. Siapa ini? Ya, oke. Sambil santai aja, gitu ya. Jadi di situ ada kopi, ada cemilan, gitu. Cemilan seperti bunga 5 warna, bukan 7 rupa kan gitu, tapi 5 rupa. Kalau ngantuk dicemil aja ya. Ya, marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Pertanyaannya begini, kenapa sih kita harus menyambut datangnya bulan Ramadan? Kira-kira kenapa nih? Kenapa kita perlu menyambut datangnya bulan Ramadan? Bulan yang mulia. Ya, bulan yang mulia. Jadi memang Ramadan ini adalah bulan yang spesial. Kenapa yang spesial? Karena berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Apa bedanya? Minimal ada 5 perbedaan yang saya tuliskan di slide itu. Jadi ketika tamu agung akan datang, yaitu bulan Ramadan, yang pertama dosa-dosa akan diampuni. Dosa-dosanya akan diampuni. Kira-kira kalau dosa-dosa kita diampuni ini sesuatu yang menarik apa yang nggak menarik? Secara tawaran. Istimewa. Menarik sekali. Kira-kira dosa kita ini banyak atau sedikit? Banyak. Banyak. Anggaplah kalau dosa itu kita ibaratkan sebagai uang. Dosa itu adalah hutang. Jadi ibaratnya kita punya utang, utangnya pakai. Anggaplah utangnya 10 miliar. Sedikit atau banyak nih? Banyak. Kalau sebagai orang mengatakan itu sedikit, tapi buat jamaah yang ada di sini 10 miliar itu Banyak. banyak. Kemudian ada kabar yang mengatakan begini, ketika jenengan ini punya utang 10 miliar,
kabarnya itu begini, bulan depan, bulan Ramadan itu datang, utangmu dilunasi kabeh, otomatis lunas diputihkan. Kira-kira menarik apa enggak? Menarik. Sangat menarik. Tapi bukan hanya sekedar hutangnya dilunasi, tapi kemudian semuanya akan dikasih masing-masing orang duit 10 miliar, 10 miliar, 10 miliar. Tambah menarik apa enggak? Tambah menarik. Sudahlah hutangnya 10 miliar dilunasi, dikasih lagi 10 miliar. Jos. Gak ada orang yang bisa sebaik itu, betul? Tapi karena Allah ini maha baik, Allah ini orang sesuatu yang sangat-sangat baik, yang maha baik, maka itu sangat mungkin dilakukan oleh Allah. Jadi Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita yang telah lalu. Diampuni kabeh dosa-dosanya. Ibarat punya utang-utangnya dianggap impas, nol. Bukan hanya diampuni, tapi ketika kita ini beribadah, maka pahalanya itu akan berlipat ganda. Ibaratnya begini, mau nggak selama bulan Ramadan jenengan kerja di perusahaan, terus bosnya ngomong ini, selama kamu bulan Ramadan kerja di perusahaan ini, maka gajimu tak naikkan 70 kali lipat. Kira-kira apa, Pak? Kira-kira apa? Seneng nggak? Menarik nggak? Tawaran saya mantap nggak? Mantap. Pahala sunnah dianggap menjadi wajib dan pahala wajib dilipat gandakan 70 kali lipat. Gaji yang seharusnya 5 juta selama bulan Ramadan naik 70 kali lipat menjadi 350 juta. Mantap apa orang? Mantap. Ibaratnya begitu. Yang ketiga, rezeki itu akan dimudahkan. Kenapa kok dimudahkan? Coba sekarang saya tanya. THR adanya di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan? Ramadan. Karena adanya bulan Ramadan, karena bulan Ramadan akan dirayakan kemenangannya melalui Lebaran, maka muncul namanya THR, tunjangan hari. Ono nggak tunjangan hari Sakban, tunjangan hari Muharram, ada nggak? Ada. Nggak ada. Makanya secara rezeki jenengan dimudahkan. Makanya jenengan harus bersyukur. Ramadan datang itu bersyukur, disambut dengan gembira, dengan sukacita. Weslah dosa-dosanya diampuni, pahalanya dilipat gandakan, rezekinya dimudahkan. Sing biasane dodolan gak payu di bulan Ramadan laris manis. Yang tadinya orang kerja di kantor gak ada namanya tunjangan, di bulan Ramadan dikasih tunjangan. Yang tadinya orang gak berdagang, di bulan Ramadan dodolan kolak laris manis. Betul? Rezekinya dimudahkan oleh Allah. Jadi coba kurang apa bulan Ramadan ini? Yang keempat, ada namanya malam 1000 bulan. Apa itu malam 1000 bulan? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang pahalanya itu seperti 83 tahun. Kalau ibarat kita kerja di perusahaan, bosnya ngomong ini, 10 terakhir di bulan Ramadan, nek kowe kerja ning perusahaanku, ada 1 hari yang tak nilai, di mana ketika kamu kerja, maka gajimu yang akan dapatkan di hari yang saya tetapkan tadi itu, gajimu itu seperti gaji 83 tahun. Nek berbulan 5 juta, Pak. Setahun berapa? 60, betul? 60 ping 8
30 ya Pak. Piro oke? 6 kali 8 berapa? 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 8. Wolu ping 8 ku sudah apa? Saiki wolu ping 6 dia itu sudah apa dikurangi 16 ketemunya 48 ditambah 0 loro 4,8 miliar. Wani enggak? Sampai dia perusahaan gaji karyawannya 4,8 miliar. Coba bayangkan disebut dengan malam 1000 bulan. Makanya kau kerja balik ke kantor ngomong karo bosmu, bos, Gusti Allah ngakain malam 1000 bulan bos. Gak orang nak kayak gini kerja 1000 bulan. Maksudnya apa kerja 1000 bulan? Aku kerja gajiku 5 juta per bulan. Itu koyok 1000 bulan, mana enggak? Dia semua gak berani dia punya karyawan 1000 kali 4,8 miliar sama dengan 4.800 triliun. Langsung kokot perusahaannya. Tapi Allah gak pernah kokot, Allah gak pernah bangkrut, Allah gak pernah rugi. Ibarat diskon diobral di bulan Ramadan. Ibarat cashback wakil di bulan Ramadan. Maka layaklah bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat kita tunggu-tunggu, bulan yang sangat menyenangkan, bulan yang sangat berkah buat kita, bulan yang kita nanti-nantikan, dan bulan yang kita berharap di mana setiap bulannya itu adalah bulan Ramadan. Karena berbagai macam tadi bonus dan segala macam itu dahsyat luar biasa. Bukan hanya itu, kemudian Allah juga menyampaikan di bulan Ramadan doa dan harapan akan dikabulkan. Kalau di perusahaan bosnya ngomong ini, selama bulan Ramadan kowe njaluk apa cak karyawan tak wenehi. Bos, Avanza bos, iya Avanza. Bos, servi bos, servi. Bos, rumah bos, rumah. Bos, kapling bos, kapling. Pertanyaannya wani gak? Berani gak? Tapi Allah berani. Jenengan minta apa di bulan Ramadan, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Itulah kenapa para ulama ada yang membagi 1 tahun itu dibagi 2 bagian. Yang pertama, setelah bulan Ramadan selesai, 6 bulan pertama, ulama itu banyak yang berdoa agar seluruh amalannya di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah SWT. Dan 6 bulan kemudian atau setengah tahun berikutnya, mereka berdoa selalu setiap bulan, setiap hari untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Ulama itu begitu. Saking dahsyatnya bulan Ramadan. Sekarang saya tanya, siapa dari jenengan yang kira-kira dosanya pengen diampuni, cung? Saya gak ngacung ini. Oke. Saya pahalanya pengen dilipat gandakan, cung? Oh, oke. Saya rezekinya akan dimudahkan, cung? Jangan sampai gak katakan ya. Yang akan mendapatkan malam 1000 bulan, cung? Yang doa dan harapannya dikabulkan, cung? Oke, luar biasa ya. Itulah bulan. Jadi asik gak bulan Ramadan? Asik banget. Sehingga ketika bulan Ramadan itu datang, bersihkan diri Anda dengan taubat, menyesal, mohon ampun kepada Allah dan berjadi tidak mengulangi. Nek pengen nangis, nek pengen geloso, nek pengen golong. Maksudnya itu menyesal dengan sesesat-sesat di bulan Ramadan. Jadi masuk di kamar, ibunya dikunci, nangis jam 3 isu, nangis sesenggukan sampai subuh. Wes langsung aja wes vulgarannya kan Gusti Allah. Ya Allah, aku kemarin ya
kerja sering telat tapi njaluk gaji tepat waktu ya Allah. Ampuni dosaku ya Allah. Ono sing ngono. Loh karyawan itu ngono, Pak. Dulu saya jadi karyawan juga sering dikasih tahu begitu. Kamu ini kerja sering bolos, sering nggak tepat waktu, males-malesan, giliran minta gaji, pengen tepat waktu. Lah kok enak? Mikir-mikir dia juga ya. Nangis. Ya Allah, kemarin aku nolong wedhus tonggo ya Allah. Nangis. Gitu. Ya Allah, kemarin aku bijui wong tuaku ya Allah. Nangis. Cak cilik-cilik kan gitu gitu. Wis atus durung, sampun, sudah, padahal tidak durung atus. Nangis. Ya. Yang kedua, meminta maaf kepada sesama manusia dan membereskan muamalah yang belum diselesaikan. Minta maaf. Makanya minta maafnya bukan hanya lebaran aja. Sebelum Ramadan juga perlu minta maaf. Makanya sering tuh sebelum Ramadan muncul ya, marhaban ya Ramadan sambil minta maaf. Di WA itu pok pakai kabeh di WA kan gitu. Dan membereskan muamalah. Apa kayak membereskan muamalah? Sing duwe utang bereskan. Sing punya tanggungan bereskan. Ojo utangnya penak nyaure mah males. Ono sing ngono ta? Akeh. Apa arek? Nah ini salah satu hadis riwayat Tobroni, Ramadan bulan penuh berkah ya. Telah datang bulan Ramadan kepada kalian, bulan barakah yang di dalamnya Allah mendatangi kalian, maka turunlah rahmat. Dihapuskanlah kesalahan-kesalahan, dosa-dosa dihapuskan. Di bulan itu Allah mengabulkan doa. Maka berdoalah yang banyak di bulan Ramadan tentang duniawimu, tentang akhiratmu. Bendino moco apa? Baca doa, minta kepada Allah. Wis, mengadu pokoknya kepada Allah. Sing duwe utang, minta Allah akan dimudahkan melunasinya. Sing rezekine mampet, berdoalah kepada Allah biar dilancarkan. Sing kepengen naik pangkat, doa kepada Allah biar pangkatnya bisa naik. Sing kepengen nambah lagi, minta doa kepada Allah biar bisa nambah lagi mobilnya, motornya, rumahnya, gitu ya. Jangan salah persepsi. Di bulan itu Allah melihat, memperhatikan perlombaan di antara kalian, fastabiqul khairat, dan Allah membanggakan kalian kepada para malaikatnya. Maka perlihatkanlah kepada Allah kebaikan, sebab orang yang celaka adalah yang tidak mendapatkan rahmat Allah di dalamnya. Jadi kalau kita nggak dapatkan rahmat Allah, maka kita menjadi orang-orang yang celaka. Apa itu celaka? Celaka itu orang yang hari ini lebih buruk dari kemarin. Ramadan bulan berlipat pahala. Wahai segala manusia, telah datang kepada kalian bulan yang mulia. Di bulan tersebut terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Puasanya dijadikan sebagai suatu kewajiban. Sholat malamnya adalah suatu amalan sunnah. Siapa melakukan kebaikan atau amalan sunnah pada bulan tersebut seperti ia melakukan kewajiban, pahalanya seperti pahala wajib di waktu lainnya. Siapa yang melaksanakan kewajiban pada bulan tersebut seperti menunaikan 70 kewajiban di waktu lainnya. Sing biasanya sunnah, pahalanya wajib. Sing mengerjakan kewajiban, maka pahalanya berlipat ganda 70 kali lipat. Jadi apa program utama Ramadan? 1. Mengoptimalkan amalan penghapus dosa, saum dan qiyamul lail. Yang kedua, memperbanyak doa. Yang ketiga, berlomba dalam kebaikan. Katanya kalau Ramadan itu daripada apa? Puasa jadi orang tidur itu berpahala, Ustaz. Ya benar. Terus bagaimana? Makanya bulan Ramadan aku tuai lah. Jadi tidur itu karena untuk menghindari maksiat. Makanya tidurnya berpahala. Tapi nek dikon wong tuane turu, dikon bojone turu, dengan kewajiban turu, itu kayak pahala itu menghindari kewajiban. Jadi diajak koncone
jalan. Mulai apa ngombe biasa. Mending turun daripada hilang. Sama kayak orang bulan Ramadan itu sering melakukan buka puasa bersama. Restoran-restoran penuh, betul ya? Buka puasa bersama. Tapi mereka ketika buka puasa bersama tuh, buh karyawannya sing buka puasa bersama sering meninggalkan sholat maghrib. Coba sak gurunge maghrib itu wis penuh nyiapkan. Kok begitu maghrib tambah rame. Pertanyaannya karyawannya kapan sholatnya? Jenengan juga begitu. Sebelum maghrib ada makanan. Begitu maghrib balas dendam. Balas dendam kalau ngobrol, kurmane. Jadi awal-awal belum mau sholat karena masih pengen membatalkan puasa yang manis-manis segala macam. Kurma, ono kurma, hajar. Ono gorengan, hajar. Ono es, hajar. 15 menit. Pengen sholat sih, ngecek mudun sih. Begitu arep mudun, tekola makanan utamanya. Ayam bakar, urap, nasi, hajar menit, belum 20 menit. Begitu 20 menit kelengar. Arab sholat ngantri, kanggo wudu ngantri, musolanya juga ngantri. Begitu Arab sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa teko, wetenge warga esok terawih. Terawih ra esok turu ning omah, turu kebablasan gak sahur. Besok tak sudah penderitaan ya. Makanya kadang-kadang saya berpikir itu buka puasa itu gak enak, buka puasa bersama itu gak enak, serius. Kenapa kok gak enak? Ya kayak gitu aja. Tapi kalau gak begitu enak gak Ustaz? Kalau bisa tertib sholatnya, ada ceramahnya, ada wawasannya, enak. Apalagi makanannya pandang ayam kampung, tambah enak tenang. Banyak ayam kampung ya. Atau jaga-jaga. kalau bukan ayam panggang kampung ya minimal kebuli lah. Sing kambing meneh. Wah, mantap tenan kan ini ya. Pernah berbuka pakai nasi kebuli? Belum ya, paling anteng paling murah lah. Kalau udah rebus yang gitu ya, ayam goreng pecel-pecelan. Bendino pecel-pecelan, Ramadan pecelan-pecelan juga. Sik tak. THR itu ambune ning ndi? Bayar utang. Bagus. Sahur karena melihat hilal. Jadi kita berpuasa karena melihat hilal. Sumu liruyatihi, aftiru liruyatihi. Berpuasa kalian karena melihatnya, nya itu maksudnya hilal. Berbukalah kalian karena melihatnya, melihat. Jadi kita ini puasa karena melihat hilal, dan kita berbuka juga karena melihat hilal. Bukan karena omongannya wong. Pak Yu, puasanya kapan? Sesok. Oh iya mas aku baru sesok. Gak mau caranya. Jadi nanya, ayo kapan puasane? Mbok iki golongan tentang kabar hilal. Oh mantap kowe jawabannya kan gitu. Ayo kapan puasane? Jarine sesuk. Ya wis aku kalau sesuk. Iku salah. Sing bener adalah melihat hilal. Apa dalilnya? Faman syahida minkum syahral falyasumhu, maka di bulan itu kamu berpuasalah. Bagaimana kita berpuasa? Ada metode penentuan awal dan akhir Ramadan. Ada namanya metode hisab. Tahu metode hisab? Tahu tak? Apa itu? Yang biasanya orangnya pada merokok itu kan? Salah. Alul hisab, bukan alul hisab yang itu. Disebut dengan alul hisab
Itu karena mereka menentukan awal dan akhir Ramadan cukup dengan perhitungan hisab, tidak perlu melihat bulan. Dalil melihat bulan karena waktu itu ilmu pengetahuan atau matematika, astronomi atau falak belum berkembang. Jadi dihitung posisi bulannya, dihitung. Itulah ahlul hisab. Ini kelompok pertama yang menentukan awal dan akhir Ramadan dengan cara Hisab. Yang kedua dengan cara ru'yat. Apa itu ru'yat? Puasa dimulai dan diakhiri bila hilal sudah terlihat. Melihat hilal, tapi ada dua kondisi, yaitu ru'yatul hilal lokal dan ru'yatul hilal global. Apa maksudnya? Untuk ru'yatul hilal lokal, puasa hanya wajib bagi kaum muslimin di daerah sekitar lokasi terlihat hilal, yaitu menggunakan metode matlak sekitar radius 133 km. Maka kaum muslimin di daerah lain harus melakukan ru'yat sendiri pakai metode matlak untuk melihat bulan. Artinya begini. Misalkan saya di sini, maka radius 133 km, namanya radius. Ke kanan 133, ke kiri 133 km. Kan gitu ya? Matlak. Berlaku di luar 133 berlaku, mereka harus melihat hilal sendiri. Yang sebelah mana? Ya belah dewe, kita gua. Oh gitu, oke. Yang kedua, ru'yatul hilal global. Bila terlihat hilal dimanapun tempatnya, maka wajib berpuasa bagi seluruh kaum muslimin di dunia hari itu juga. Kalau yang kedua, itu nggak lihat posisimu ada di mana. Yang penting kowe ning dunia. Yang penting kamu di dunia. Selama kamu masih di bumi, di dunia, melihat hilal, siapapun kamu, yang penting kamu meyakini Allah, meyakini Rasulullah, beragama Islam, orang yang terpercaya, maka saat itulah wajib bagi seluruh umat Islam untuk berpuasa. Ini pendapat yang global. Jadi kalau ada orang Malaysia melihat hilal, kita di Indonesia ikut berpuasa. Kalau di Pakistan terlihat hilal, maka kita di Indonesia ikut puasa. Kalau di Arab Saudi terlihat hilal, maka kita juga ikut berpuasa. Termasuk kalau di Indonesia terlihat hilal, maka Arab Saudi juga ikut berpuasa. Itu namanya ru'yatul hilal global. Paham ya? Iki materi untuk aku. Dalil ahlul hisab. Tahu ahlul hisab ya? Bukan yang merokok tadi itu, bukan. Jadi orang-orang yang berpendapat untuk memulai awal dan akhir Ramadan dengan hitung-hitungan astronomi atau posisi bulan. Dalil yang pertama, Quran surat Yunus ayat yang kelima. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan manzilah-manzilah bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Jadi betul, Allah itu menciptakan matahari, menciptakan bulan. Agar apa? Agar ditetapkanlah manzilah. Manzilah itu posisi. Biar kamu ngerti posisi-posisi. Maksudnya ngerti posisi itu gimana? Begitu matahari itu dari terbit dari mana? Dari timur. Jadi begitu matahari dari timur, oh ini isu. Begitu matahari di tengah di atas kepala, oh ini siang. Begitu ditetapkan matahari mau terbenam, oh itu sore. Begitu matahari nggak ada, muncullah bulan, oh itu malam. Dan ditetapkanlah manzilah-manzilah bagi perjalanan bulan itu atau posisi-posisi tadi supaya kamu mengetahui bilangan tahun. Dari situ kalau matahari itu dari terbit ke terbit lagi berarti satu hari bisa dihitung sehingga kita ketahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Kemudian dalil yang kedua, hadis Rasulullah, kami adalah umat yang ummiyah, umat yang bodoh. Kami tidak bisa menulis dan menghitung satu bulan itu begini dan begitu. Kemudian dalil yang ketiga
sehingga pendapat mereka jika waktu-waktu sholat itu dihisab, dijadikan sandaran, dan jika demikian maka waktu puasa di situ hisab juga dijadikan sandaran. Nek sholat ae iso ditentukan waktune, mosok poso itu gak iso ditentukan waktunya. Harusnya juga bisa. Inilah 3 dalil yang sering dipakai oleh orang-orang ahlul hisab. Pertanyaannya adalah, apakah itu hujah yang lemah atau yang kuat yang bisa kita pakai? Kelemahan dalil ahlul hisab. Yang pertama, dalil Quran tersebut bersifat umum untuk semua perhitungan waktu dan bukan khusus untuk penentuan awal dan akhir Ramadan. Jadi dalil-dalil yang kita sebutkan tadi itu enggak ada satu kata pun digunakan untuk awal dan akhir Ramadan. Maka berlakulah kaidah usul fikih. Apa itu? Dalil yang bersifat umum akan berlaku keumumannya ketika tidak ditemukan dalil secara khusus. Artinya apa? Dalil yang umum itu kalau ada yang khusus, maka yang umum ini tertolak, yang khususlah yang dipakai. Begitu. Itu kaidah usul fikih. Yang kedua, hadis umat Nabi yang ummi, yang bodoh, adalah mafhum pemahaman yang dapat diabaikan. Kenapa? Karena sifat ummiyah bodoh untuk menyatakan kondisi pada ghalibnya. Ghalib itu umum. Jadi ummi bodoh itu umum, tidak spesifik. Maksudnya tidak spesifik itu apa? Enggak secara spesifik si fulan, enggak begitu. Tetapi kaum secara umum, ummi. Orang Arab mayoritas ummi atau orang yang enggak bisa baca, enggak bisa tulis. Ditambah lagi bahwa mafhum atau pemahaman tersebut telah dibatalkan oleh lafaz berikutnya, yaitu hadis. Nah, ini hadisnya. Jika kalian tertutup mendung, maka genapkanlah hitungan 30 hari. Jadi, dalil-dalil umum yang dipakai untuk hisab itu berlaku umum. Dalil itu tidak berlaku ketika ada dalil yang sifatnya khusus. Apa dalil khususnya? Rasulullah mengatakan begini, jika kalian tertutup mendung, jadi kalau delok hilal itu tertutup mendung, maka genapkanlah hitungan 30 hari. Maka dalil ini harus dipakai. Kenapa? Karena bersifat khusus untuk awal dan akhir Ramadan. Terus pertanyaannya, bagaimana cara menerapkan penggenapan ini kalau tertutup mendung? Nek dihitung Pak, ora iso tertutup mendung dan gak ada penggenapan. Ada tak kalau matahari kurang dari sekian derajat, tapi kata-kata di sini itu tertutup mendung. Artinya tertutup mendung itu apa? Secara sudut sudah memenuhi tapi tidak terlihat. Kenapa? Tertutup mendung. Maka genapkanlah menjadi 30. Ini fakta tentang syarat beramal dengan mafhum, dengan pemahaman dalam kebanyakan kondisi. Pemahaman itu diabaikan jika dinyatakan untuk menyatakan kondisi umumnya atau baliknya, atau jika dibatalkan oleh nas atau dalil lain. Misalnya dalil Quran Al-Isra, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Jadi ini dalil bersifat umum. Apa kata Allah? Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Jadi nek sampean wedi karo miskin, enggak boleh bunuh anaknya. Betul enggak bunyinya kayak gitu? Ada namanya mafhum mukhalafah. Tahu mafhum mukhalafah? Pemahaman
Boleh dong saya bunuh anak kalau saya ini pengen kaya. Aku nggak takut miskin, justru aku pengen kaya. Miskin nggak takut. Yang di sini yang dilarang kan kalau takut miskin. Nah, nggak takut, boleh nggak? Tak boleh. Kok nggak boleh? Ini loh dalilnya kayak begini. Boleh apa orang? Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Boleh bunuh anak karena takut miskin? Enggak. Tidak boleh karena dalilnya bunyinya tidak boleh atau jangan. Pertanyaan ini, bunuh anak tapi nggak takut miskin boleh nggak? Ya. Ya boleh menurut dalil ini. Betul nggak? Betul nggak? Kan begitu, betul nggak ini? Kok ngomongnya nggak boleh? Apa dalilnya sampai ada ngomong nggak boleh? Si kok kejem ini ya ngaji kita. Kok oleh? Ini menyesatkan ngaji sekali sih. Pelan-pelan. Satu sah. Menurut dalil ini, dalil Al-Quran, kita memang tidak boleh membunuh anak ketika takut tetapi secara mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikannya, kita boleh bunuh anak kalau kita tidak takut miskin. Kalau hanya berhenti di sini. Karena kita lihat ada nggak larangan membunuh orang gitu loh. Takut kemiskinan atau khosyah imlak merupakan sifat yang memberikan pemahaman atau masbul mafhimun, yakni khosyah al-fakri, yaitu takut miskin. Demikian juga pernyataan itu menunjukkan kondisi pada umumnya mereka membunuh anak-anak karena takut miskin. Kemudian bahwa pemahaman tersebut telah dibatalkan dengan nas. Jadi ini juga dibatalkan di dalam Al-Quran. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam, neraka. Maka dalil ini adalah dalil yang menghapus sesuatu ini. Sehingga pendapat jenengan tidak boleh tidak boleh itu pendapatnya itu dalil yang ini, bukan dalil yang tadi. Jelas ya? Jadi seperti kaidah usul fikih, dalil yang bersifat umum akan berlaku keumumannya jika tidak ditemukan dalil secara khusus. Paham ya? Nah. Oleh karena itu mafhum ini diabaikan. Tidak dikatakan bahwa yang haram adalah membunuh anak-anak karena takut kemiskinan dan menjadikan halal jika ia membunuhnya karena kaya. Akan tetapi pembunuhan itu tetap haram dalam dua kondisi. Itu baik karena kemiskinan ataukah kaya. Mau miskin mau kaya tetap tidak boleh. Siapa yang menelaah nas atau dalil tentang asbab puasa, maka ia akan mendapati hal itu. Perbedaan dari nas atau dalil yang dinyatakan tentang asbab kewajiban sholat. Apa maksudnya? Kita bahas. Dalil ahlul ru'yah. Jadi maksudnya di sini tadi itu begitu, bahwa adanya dalil-dalil umum yang dipakai untuk hisab itu dalil yang bersifat umum. Maka ketika ada yang khusus, kita harus pakai yang khusus. Gak bisa juga dipakai sholat. Itu bukan sholat, puasa. Ini tentang haji, bukan haji tapi puasa. Jadi kalau ada dalil tentang puasa, ya itu yang harus dipakai. Bukan dalil tentang sholat, tentang haji, tentang apa yang dipakai. Enggak, tapi dalil tentang puasa. Nah sekarang kita bicara dalil ahli ru'yah terkait dengan orang-orang yang ru'yah, melihat hilal secara langsung. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika kalian melihatnya, yaitu hilal, maka berpuasalah. Dan jika kalian melihatnya
hilal, maka berhari rayalah. Akan tetapi jika ia atau hilal terhalang dari pandangan, maka kira-kirakanlah. Dalam riwayat lain, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Maka ini menjadi hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan disinilah letak kekhususannya tadi itu. Melihat, bulan namanya melihat nggak harus secara langsung, bisa dengan perhitungan. Yes. Pertanyaannya, bagaimana dengan ini? Maka sempurnalah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 jika terhalang dari pandangan. Nek pandangan sampai ngitung nggak akan pernah terhalang, bos. Tapi karena ada kemungkinan terhalang, itu artinya melihatnya secara langsung. Dan ketika itu terhalang, meskipun sudah masuk sudutnya, tapi penglihatannya terhalang, maka genapkanlah menjadi 30. Bagaimana dengan ru'yat global atau internasional? Ketika Imam Mazhab, yaitu Abu Hanifah, Maliki, Ahmad berpendapat bahwa awal Ramadan ditetapkan berdasarkan ru'yatul global tanpa mempertimbangkan perbedaan maklah. Jadi 3 Imam Mazhab itu mengatakan bahwa ru'yat itu tidak mempertimbangkan maklah. 3. 1, 2, 3. Tinggal satu imam. Siapa dia? Yes, Imam Syafi'i. Ru'yat lokal. Ru'yat lokal 1 mayoritas diikuti oleh ulama mazhab Syafi'i. Apabila terlihat hilal di suatu daerah, maka penduduk di sekitar daerah tersebut wajib berpuasa. Dihitung menurut kesamaan maklah, yaitu jarak kurang dari 24 farsakh atau sekitar radius 133 km. Adapun penduduk daerah lain, maka mereka tidak wajib berpuasa dengan ru'yat ini karena terdapat perbedaan maklah. Dari mana sumbernya? Abdul Rahman Al-Ghazali Al-Fiqh Al-Madzahib Al-Arba'ah, dari kitab itu. Catatan tentang pendapat Imam Syafi'i, di antaranya Imam Syafi'i menyandarkan pendapatnya pada hasil istihad Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat jamaah, kecuali Bukhari dan Ibnu Majah dari Quraib. Jadi ini ada satu hadis dari Quraib, kemudian hadis ini diijtihad oleh Ibnu Abbas, dan itu yang menjadi sandaran Imam Syafi'i. Pertanyaannya, bagaimana posisinya? Nah, ini dari al-ru'yah lokal. Nah, ini artinya, kelihatan nggak? Kelihatan. Kalau nggak kelihatan, tak bacain. Artinya aja ya. Arabnya pun dibacain nggak? Arabnya dibacain gua sampai jam 9. Dari Quraib, sahabat bernama Quraib. Sesungguhnya Ummu Fadl binti Al-Haris telah mengutusnya, yaitu mengutus Al-Quraib, ya, menemui Muawiyah di Syam. Maka berkatalah Quraib, lalu aku datang ke Syam, terus aku selesaikan semua keperluannya, dan tampaklah olehku bulan Ramadan. Maka Quraib melihat bulan atau hilal, ya. Sedang aku masih di Syam dan aku melihat hilal Ramadan pada malam Jumat. Jadi Quraib melihat bulan hilal itu di malam Jumat, bukan Jumat malam, malam Jumat, artinya Kamis malam. Maka puasanya Jumat. Kemudian aku datang ke Madinah pada akhir bulan Ramadan. Dari perjalanan dari Syam sampai ke Madinah, datanglah Quraib di Madinah pada bulan Ramadan. Lalu Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas bertanya kepadaku tentang beberapa hal. Kemudian ia menyebutkan tentang hilal. Lalu ia bertanya, Quraib, kapan kamu melihat hilal Ramadan? Maka Quraib menjawab, kami melihatnya pada malam Jumat. Kemudian Ibnu Abbas bertanya lagi, engkau melihatnya sendiri? Maka Quraib menjawab, ya, dan orang banyak juga melihatnya.
Lalu mereka puasa dan Muawiyah puasa. Kemudian Ibnu Abbas berkata, tetapi kami melihatnya pada malam Sabtu. Di Sam, hilal dilihat. Tahu Sam ya? Sam itu di mana? Palestina. Palestina, Syria. Lebanon. Di Palestina. Ya, Palestina, Lebanon dan sekitarnya. Oke ya. Sama Madinah jauh apa enggak? Jauh. Di Sam itu hilal terlihat malam Jumat. Tapi di Madinah hilal terlihat malam Sabtu. Ya. Maka Ibnu Abbas berkata, tetapi kami melihatnya pada malam Sabtu. Maka senantiasa kami berpuasa sampai kami sempurnakan 30 hari atau sampai kami melihat hilal bulan Syawal. Maka Quraisy bertanya, apakah tidak cukup bagimu ru'yah, penglihatan dan puasanya Muawiyah? Maka artinya begini, kan Ibnu Abbas itu puasanya hari Sabtu puasanya. Tapi ini soal kapan lebarannya. Kalau orang Syam puasanya Jumat, orang Madinah puasanya Sabtu, pertanyaannya kapan ini lebarannya? Kan begitu ya? Kalau awalnya ini dalam tanda kutip bermasalah, maka akhirnya bisa jadi masalah, kan gitu ya? Jelas nih? Oke. Kemudian Quraisy bertanya, apakah nggak cukup bagimu ru'yah, penglihatan dan puasanya Muawiyah? Artinya begini, apakah nggak cukup bagimu menghitung awal Ramadan itu sejak hari Jumat? Maka Ibnu Abbas menjawab, tidak. Begitulah Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kamu. Gak, aku gawe ru'yatku dewe. Ibarat itu begitu ceritanya. Dan hadis inilah yang dipakai oleh Imam Syafi'i bersandar kepada pendapatnya. Itu begitu. Clear? Paham? Jelas? Jelas. Kita sekarang melihat mustalahul hadis, struktur hadisnya itu kayak apa? Nah, hadis itu begini Pak. Seandainya contoh ya, ini Rasulullah, ini sahabat yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Kemudian sahabat ini meriwayatkan lagi ke sini, baru ditulis oleh ahli hadis, dicatat. Sama ini juga begitu, dapat dari Rasulullah, ditulis disampaikan ke sini, diriwayatkan ke sini, ditulislah orang-orang di sini. Ini sama juga begitu. Jelas ya? Ini namanya sanad. Rawi. Jadi sanad itu nyambungnya hadis dari Rasulullah sampai bawah. Siapa saja perawinya, pembawanya, kan itu ya. Yang kedua ada namanya matan. Tahu matan? Isi hadis. Sing gak jelas pokoknya kok takon lah pokoknya ya. Tak anggap ini jelas lah. Ya. Nanti bisa dibuka di kitab Saksiyah Islamiyah juz yang pertama ya. Oke. Sekarang ini disebut dengan perawi, betul? Perawi, pembawa hadisnya. Clear? Clear. Anak hadis itu pasti ngerti lah. Jadi kalau zaman belakang gak ngerti mau belajar apa baru caca hari ini sih. Gitu ya, benar gitu. Ini sana jalur periwayatan ya. Jalur periwayatan disebut sana. Yang ini tobakot. Tahu tobakot? Levelnya. Apakah tabiin, apakah sahabat, ataukah tabiin? Jelas? Clear? Mereka jelas lebih lah karena pokoknya intinya. Lah, baru ini mudawin, yaitu penulis hadis. Ke bawah ini ada nggak? Ya ora ono, kan kita kan
Misalkan hadis Bukhari, berarti penulisnya Bukhari. Bukhari, di bawahnya Bukhari ada nggak? Ada. Nggak ada. Sampai tangan ngaku. Tambah usung. Cik Bukhari itu ada yang protes kan gitu. Oke, itu secara struktur. Sekarang kita bahas. Jadi hadis itu ada dua, setuju? Sanad dan matan. Sanad itu ada dua, mutawatir dan ahad. Apa itu mutawatir? Mutawatir itu pasti. Kenapa pasti? Karena yang mengabarkan itu banyak isinya foto. Gak mungkin mereka itu bersepakat untuk sama, gak mungkin. Karena bisa jadi tempatnya itu berbeda-beda, jalurnya beda-beda, tapi isinya tetap bodoh. Dan yang meriwayatkan banyak, isinya sama. Maka itu disebut mutawatir. Pasti. Yang kedua ada namanya hadis ahad. Apa itu hadis ahad? Hadis yang diriwayatkan kurang dari derajat mutawatir. Jadi kalau ini sing wakai, ini gak akeh. Karena gak akeh, masih ada kemungkinan salah. Karena gak akeh. Nek iku pasti nek sing iki. Nek iki gak. Ya, hadis ahad. Jelas ini? Clear? Clear. Meskipun sahih, karena sahih itu salah satu hadis ahad, itu sahih. Meskipun sahih, tapi dia masuk dari sanad yang bersifat ahad, sehingga kepastiannya itu tidak 100%. Tapi kalau mutawatir itu 100%. Nanti ini akan dipakai ketika memahami tentang akidah. Akidah itu nggak boleh ada keraguan sedikit pun, sehingga nggak boleh diambil dari hadis ahad, harus dari hadis mutawatir. Hadis akad dibagi 3, ada masyhur, aziz, gharib. Masyhur itu populer, diriwayatkan, yang populer. Ya. Populer itu banyak yang ya terkenal lah diriwayatkan. Ini dari sisi hadis ya, ahad. Gharib itu satu rawi dalam jalur periwayatan. Jadi kalau masyhur satu jalur ini, jadi dari Rasulullah, sahabat ke bawah sahabat itu akeh. Dan itu disebut masyhur. Tapi dari sahabat kemudian loro, 2 di bawah sahabat itu disebut aziz. Dari sahabat 1 rawi dalam jalur periwayatan itu disebut gharib. Paham gak ini? Paham. Paham, gak paham, pokoknya itu penjelasan. Matan isi itu ada 2, ada namanya marfu, hadis marfu, ada namanya hadis mauquf. Hadis marfu adalah hadis yang isinya, kontennya itu bersandar langsung ke Rasulullah. Artinya hadis itu Rasulullah yang mengatakannya langsung isinya, maka itu disebut marfu. Ada hadis yang isinya nggak nyampe ke Rasulullah, hanya nyampe di sahabat saja, maka itu disebut mauquf. Hadis yang kita bahas tadi itu hadis apa? Maksudnya hadis ini loh. Ini hadis apa? Hadis Quraib. Hadis Quraib, kalau kita tinjau dari sisi struktur hadis, dia posisinya ada yang di merah ini. Secara sanad dia gharib, secara matan dia mauquf. Maksudnya apa? Jelaskan lagi maksudnya apa? Nih,
Rasulullah, Ibnu Abbas. Kalau jenengan tadi jeli dengan hadis Quraib, maka penjelasannya itu disampaikan oleh Rasulullah atau dari Ibnu Abbas? Ada nggak Rasulullah di situ menjelaskan tentang suatu kondisi atau menyampaikan sesuatu? Ya. Nggak ada. Karena nggak ada, maka matannya disebut dengan hadis mauquf. Karena hanya sampai di Ibnu Abbas, nggak sampai ke Rasulullah. Karena kalau sampai ke Rasulullah disebut marfu, kalau hanya sampai di sahabat disebut mauquf. Paham? Paham. Nggak paham ya karena itu di sini jalurnya. Sekarang dari sisi periwayatan, yaitu sanad. Sanadnya itu satu dari Ibnu Abbas, Quraib, Muhammad bin Abi Harmalah, Ismail bin Ja'far. Ini satu jalur lagi. Baru ngono wae. Ini baru tabi. Tapi jalurnya positif kok. Artinya apa? Apakah ada sahabat selain Ibnu Abbas yang meriwayatkan hadis itu? Tidak ada. Apakah ada sahabat selain Quraib yang meriwayatkan itu dari Ibnu Abbas? Ada. Tidak ada. Apakah ada lagi Muhammad dari tabi'in mungkin begitu? Muhammad bin Abdullah Harmalah itu yang mendapatkan dari sahabat yang lain? Tidak ada. Tidak ada, satu jalur. Jadi jalur syarat itu satu jalur. Secara matan berhenti sampai Ibnu Abbas, nggak sampai ke Rasulullah. Kesimpulannya, dilihat dari sisi sanad, merupakan hadis sahih. Tetap sahih ya, tapi ahad. Hadis ahad yang sahih gharib mutlak. Apa itu gharib mutlak? Hanya satu jalur secara mutlak. Dengan sanad yang sikoh dari satu jalur di awal sanad. Ini disebut gharib karena cuma satu kok jalur. Enggak seperti ini. Kalau ini kan banyak jalur nih, 1, 2, 3, 4 jadi itu ya. Kalau ini cuma satu jalur aja. Yang kedua, dilihat dari penyandaran matan, ya, hadis merupakan hadis mauquf, yakni tidak bersandar secara langsung kepada Nabi, tetapi pada sahabat, dalam hal ini adalah pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Artinya sampai sini toh, enggak sampai ke Rasulullah. Makanya kotaknya itu kotak warna merah ini hanya sampai Ibnu Abbas, enggak sampai ke Rasulullah. Maka secara posisi hadis itu adalah hadis yang gharib mauquf. Mauquf tidak bersandar pada Rasulullah secara langsung. Bagaimana mensikapi hadis gharib mauquf? Para ulama mustahid berpendapat hadis sahabat Quraib ini walau sahih, meskipun sahih, tetapi ia termasuk hadis gharib secara sanad dan mauquf secara matan. Maka hadis ini marju. Tahu marju? Lemah. Kebanyakan hadis mauquf adalah dhaif dan tidak dapat dipakai sebagai hujjah. Kebanyakan, yang lainnya bukannya Quraib ya. Kebanyakan hadis yang mauquf yang tidak sampai ke Rasulullah, kebanyakan itu dhaif dan tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Jadi dimarjukan dibandingkan dalil yang rajih, dilemahkan. Hadis mauquf yang sahih boleh dipakai asal tidak berselisih. Artinya hadis mauquf yang posisinya sahih itu boleh dipakai. Kalau yang mauquf enggak sahih, dhaif, jelas enggak boleh dipakai. Tapi yang sahih boleh dipakai dengan syarat tidak berselisih atau sejalan dengan dalil-dalil yang lain. Mensikapi hadis gharib mauquf. Dilemahkan hadis ini juga karena berselisih dengan hadis lain yang lebih kuat statusnya, seperti hadis sahih marfu, hadisnya bersandar langsung kepada Rasulullah. Ternyata kalau dibandingkan dengan hadis-hadis yang lain, mesti ada hadis-hadis sahih yang itu marfu, yang Rasulullah sendiri yang mengatakannya.
Dimungkinkan sekali hal tersebut adalah ijtihad Ibnu Abbas, bahkan pentafsir ulama mazhab Syafi'i, karena berselisih dengan banyak hadis dan kebiasaan sahabat lainnya. Jadi ada kemungkinan hadis Quraib yang disampaikan Ibnu Abbas gitu ya, itu adalah ijtihadnya Ibnu Abbas sendiri. Kenapa? Karena tidak ditemukan di sahabat yang lainnya. Bagaimana ketika mengikuti ijtihad sahabat, mengikuti ijtihadnya Ibnu Abbas, boleh apa enggak? Boleh, nggak salah, boleh. Jadi hadis yang mauquf sahih boleh diamalkan? Boleh. Ijtihad sahabat boleh diikuti? Boleh. Ya, biar nggak salah paham. Hadis 511 di kitab Bulughul Maram dari Abu Umairah Ibnu Abbas Ibnu Malik radhiyallahu anhu, dari paman-pamannya di kalangan sahabat, bahwa suatu kafilah telah datang, lalu mereka bersaksi bahwa kemarin mereka telah melihat hilal bulan Sabit tanggal 1. Maka Nabi SAW memerintahkan mereka agar berbuka dan esoknya menuju tempat sholat mereka. Jadi begini, dari hadis ini coba kita perhatikan, suatu kafilah telah datang ke Madinah, lalu mereka bersaksi bahwa kemarin wingi yang daerah kono gitu ya, mereka telah melihat hilal. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti hadisnya marfu, langsung ke Rasulullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka agar berbuka dan esoknya menuju tempat sholat mereka. Jadi begini ceritanya, ada sahabat itu berdagang, tukang tidak ngerti, karena di sini nggak ada keterangannya. Ini untuk menetapkan akhir Ramadan, puasa, Lebaran, Syawal. Terus datanglah kafilah, jeret. Kemudian mereka bersaksi, ya Rasulullah, ini aku nonton hilal, aku nonton hilal, gitu. Tapi para sahabat dan Nabi di Madinah itu belum melihat hilal semalam. Makanya Rasul dan para sahabat masih berpuasa. Datanglah kafilah ini menemui Rasulullah dan bersaksi kalau semalam mereka sudah melihat hilal. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Memerintahkan mereka agar berbuka dan esoknya menuju tempat sholat. Wes nih wayang besok kita sholat. Kenapa? Jadi begini, di dalam ilmu fikihnya itu begini. Kita di Indonesia nih masih puasa. Begitu kita puasa seret, ketemu duhur. Begitu jam 1, jam 2 siang ada kabar negara Mesir telah melihat hilal semalam, makanya hari ini Lebaran. Kita mendengarnya jam 2 sore. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Berbuka. Maka berbuka. Pertanyaannya, iso riyoyoan? Gak bisa. Karena riyoyoan kabare kudu sebelum duhur. Lewat dari duhur sembahyang sesuk. Tapi posone dibatalkan hari itu juga. Itu begitu konteksnya. Dan inilah yang terjadi. Rasulullah SAW memerintahkan mereka agar berbuka dan esoknya menuju tempat sholat. Jelas? Dari hadis ini kita tidak memahami. Aku ndelok hilal sik kok bengi. Apakah perkataan Rasulullah begitu? Tidak. Tapi kenapa perkataannya Ibnu Abbas seperti itu? Yaitu ijtihadnya beliau dalam konteks itu. Karena dalam tanda kutip ini
agak sedikit berseberangan, kan gitu ya, tidak sejalan. Jadi istilahnya Ibnu Abbas itu tidak sejalan dengan hadis yang marfu. Tahu yang marfu? Yang langsung ke Rasulullah, maka ini yang dipakai bos. Gitu. Paham? Paham. Enggak paham sekarang Allah bos gitu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, orang-orang melihat bulan sabit, lalu aku beritahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa aku benar-benar telah melihatnya. Lalu beliau berpuasa dan menyuruh orang-orang agar berpuasa. Ini soal awal Ramadan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ada seorang Arab Badui menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, sungguh aku telah melihat bulan sabit, melihat hilal. Jadi seorang Arab Badui bersaksi melihat hilal. Kemudian Nabi SAW bertanya, apakah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Ya. Ia berkata iya. Kemudian beliau bertanya lagi, apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah? Maka ia menjawab, ya. Beliau bersabda, umumkanlah kepada orang-orang wahai Bilal agar besok mereka berpuasa. Jadi siapapun dia, kesaksian melihat hilal harus diakui meskipun ada syaratnya. Satu syaratnya dia beriman. Beriman itu tadi mengakui Allah sebagai Tuhannya dan mengakui Rasulullah sebagai nabinya. Dan nanti ulama juga menyampaikan harus terpercaya, orang yang bisa dipercaya. Artinya orang yang dia dipercaya itu dia enggak sering bohong. Kalau dia sering bohong, ngomong dia enggak pinter. Kesimpulannya tentang hadis Quraib. Hadis yang diriwayatkan sahabat Quraib bisa jadi merupakan pendapat sahabat Ibnu Abbas dan semua sahabat berhak beristihad. Dalam beristihad bisa terjadi kesalahan. Bila salah Allah memberinya 1 pahala dan bila benar 2 pahala. Jadi seorang beristihad meskipun salah tetap dapat pahala. Makanya enak jadi istihad itu. Salah benar tetap dapat pahala. Tapi syarat istihad iso ora begitu. 3. Pendapat terkuat atau roji adalah siapapun berhak diterima kesaksiannya melihat hilal asal dia muslim dan mau disumpah dengan syahadat dimanapun ia melihatnya, karena yang demikian adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana dengan perbedaan matlak menjadi wilayatul hukmi? Ini bukan 133, bukan, tapi wilayatul hukmi. Tahu wilayatul hukmi? Wilayah itu berarti daerah. Hukmi berarti hukum. Daerah yang dibatasi hukum disebut dengan negara. Artinya apa? Orang yang berpendapat tentang matlak menjadi wilayatul hukmi, yang tadinya Imam Syafi'i kan matlak tuh sekitar 133 km. Tapi kemudian dipahami dengan wilayatul hukmi, yaitu negara. Ada juga ulama yang berpendapat seperti ini. Pertanyaannya, boleh atau tidak? Kita bahas. Bila konsisten dengan ketentuan satu matlak 133 km, maka pulau Jawa saja, Jawa, harus dibagi sekitar 9 sampai 10 daerah matlak yang masing-masing daerah independen berdiri sendiri dalam menentukan awal dan akhir Ramadan, dan ini sangat menyulitkan bagi negara nasionalis. Jadi Pak, kalau dengan teori matlak 133 km, Pulau Jawa panjangnya itu 1.200 meter Pak. Kilometer. Artinya ada berapa? 9 Pak. 9 matlak. Nah, coba kita lihat. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita yang di Pak. Di sini ya. Betul ya? Kita di sini Pak. Umat dulu yang kene Pak, yang Sampang Pak. Jadi kita puasa Sampang belum tentu Pak, karena hilalnya beda-beda. Kalau menggunakan teori
Matlak. Apalagi kalau wong Blitar, Pak. Bisa jadi beda juga, Pak. Apalagi kalau wong Jawa Tengah, Pak. Beda lagi apalagi kalau wong Jakarta, Pak. Beda kabeh, Pak. Itu kalau teori matlak yang 133 km. Sekarang kalau menggunakan wilayatul hukmi, pokoknya kabeh lan sak Indonesia. Sak negara, yo gak beda-beda ngono. Wilayatul hukmi sak negara. Oh, teori ini ngono? Iya. Pertanyaannya, boleh nggak teori itu? Kita lihat. Istihad baru satu matlak sama dengan satu wilayatul hukmi. Sah kan? Jadi Singapura di mana nih? Di sini ya. Betul nggak? Oh iya. Kira-kira nek menggunakan matlak Singapura kalau Lampung kene, itu sama atau beda? Hampir. Sama atau beda? Sama. Sama harusnya kalau pakai matlak. Tapi karena menggunakan satu wilayatul hukmi, beda negara, Pak. Jadi beda. Ini teman di mana ini? Hadisnya dari mana ini? Kan gitu ceritanya. Ini adalah penyimpangan fikih akibat pengaruh nasionalisme. Padahal tidak dikenal sebelumnya satu matlak untuk satu wilayah hukum sebuah bangsa. Gak ono ceritanya. Ulama tidak pernah membahas tentang wilayatul hukmi. Jadi kalau orang berpendapat tentang hilal lokal wilayatul hukmi itu secara keulamaan gak ada sandarannya menurut pembahasan ini. Itu begitu. Jelas ini? Jelas. Clear? Clear. Kak, clear ya sekarang aspek politis dibalik perbedaan penentuan awal dan akhir Ramadan. Kalau awal dan akhir Ramadan itu kita berbeda dengan saudara-saudara Muslim yang lain di belahan dunia manapun, maka satu akan menguatkan fanatisme kelompok dan golongan. Dua, umat Islam enggan bersatu, nggak mau bersatu. Kenapa? Karena terpecah di dalam bingkai nasionalisme. Perbedaan pendapat dalam Islam, umat Islam wajib terikat dengan syariat, betul? Betul. Bagaimana menyikapi jika ada perbedaan pendapat dalam Islam? Bila tidak mampu menggali hukum syara, maka wajib baginya mengambil pendapat para mustahid dalam masalah hukum, betul? Betul. Nek gak duwe kemampuan istihad, terus nganut kae karo mustahid, setuju? Setuju. Pendapat mustahid adalah hukum syariat yang mengikat bagi pengikutnya selama dilandaskan pada nas-nas syara, setuju? Setuju. Jadi pendapat yang mustahid itu mengikat bagi pengikutnya ketika nas-nasnya itu memang sesuai dengan hukum syariat. Berbeda pendapat selama berpegang pada dalil adalah boleh, betul? Jadi pendapat satu ulama dengan ulama yang lain selama pendapat itu berpegang pada nas, maka kita boleh berbeda pendapat. Setuju? Setuju. Sikap dalam berbeda pendapat, menghargai pendapat saudara Islam mereka berpegang pada dalil syara. Setuju? Setuju. Jadi kalau ada sahabat yang lain berpegang pendapat, ada nasnya, ya harus kita hormati. Tidak boleh dicela, tidak boleh dibully, ya. Karena pendapatnya berbeda. Maka ini dalam hal apapun, dalam hal sholat mereka berpegang pada dalil, kita berpegang pada dalil. Ya wes, gunakan dalilmu dan biarkan mereka menggunakan dalilnya. Berbeda pendapat itu wajar, harus menghormati. Jadi sholat model opo, koyo opo, terserah dia selama dia berpegang kepada dalil. Kita nggak boleh membunuhnya. Oh, nggak boleh. Sholat kayak model ini nggak boleh. Itu bukan ajaran Rasulullah. Mereka mengatakan ini ajaran Rasulullah. Nggak berbeda pendapat kan? Makanya nggak boleh saling serang begitu. Harus menghormati, menghargai pendapat saudaranya. Mengedepan persatuan umat Islamiyah tidak memaksakan kehendak. Jadi di dalam kita konteks beribadah, persatuan itu yang utama. Umat Islam tidak boleh terpecah belah. Jika ada perbedaan pendapat, maka harus disatukan ketika itu menimbulkan perpecahan. Mentaati keputusan khalifah walaupun berbeda pendapat selama tidak diperintah kepada kebatilan. Ada kaidah usul fikih yang mengatakan, ya. Nah, ini makanya harus harus dipahami. Nah, kaidah usul fikihnya. Amrul imam yarfa'ul khilaf. Perintah imam atau khalifah meniadakan perbedaan
Jadi kalau ada pemimpin umat Islam gitu, ketika umat Islam ada perbedaan, dia ngomong A, kabeh kudu A, B, kabeh kudu B. Kenapa? Karena ini kaidah usul. Amrul imam yarfa'ul khilaf. Perintah imam meniadakan perbedaan. Nah, dari sinilah maka pembahasannya begini tadi. Mungkinkah dunia Islam berkuasa serentak? Mungkin. Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin. Nah, pimpinan semua ngomong A, kok kabeh kudu A. Jadi mungkin nggak? Mungkin. Lembaga otoritas yang wajib ditaati sopo? Ormas kah atau pimpinan umat Islam? Kira-kira ditaati sopo? Pimpinan. Pimpinan umat Islam ya. Karena nggak ada dalilnya ya. Amrul imam organisasi biar faul khilaf nggak begitu judulnya ya. Yang ada itu adalah amrul imam. Imam itu sopo? Ya pemimpin umat Islam. Umat Islam itu kabeh. Yang faul khilaf maka meniadakan perbedaan. Seperti ini ya. Hai orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah, Rasul dan ulil amri penguasa di antara kalian. Termasuk hadis riwayat Muslim. Kami baiat Rasulullah untuk setia mendengarkan dan mentaati perintahnya, baik dalam keadaan susah maupun mudah, baik dalam keadaan yang kami senang ataupun kami benci, dan benar-benar kami dahulukan. Hadisnya. Coba kita perhatikan. Kami membaiat Rasulullah untuk setia mendengarkan dan mentaati. Pertanyaannya begini. Ketika Rasulullah ini berposisi sebagai nabi, perlukah umat Islam itu berbaiat untuk mendengarkan dan taat kepada nabi? Gak perlu, bos. Kenapa kok gak perlu? Lo nabi, jenenge nabi, sapa omongane kudu dipercaya, kudu ditaati. Gak perlu ada namanya baiat, gak perlu. Nabi kok. Gak butuh nabi itu dibaiat agar omongannya didengar. Kalau butuh, yo gak jindel karo ngomong. Betul? Logis? Logis. Pertanyaannya, beliau kapasitasnya sebagai apa? Kok butuh baiat dari umat agar didengarkan dan ditaati? Tidak lain, tidak bukan nabi sebagai kepala negara. Maka artinya apa? Seorang kepala negara itu harus didengarkan dan ditaati perintahnya, sebagaimana Rasulullah SAW yang berposisi sebagai kepala negara, beliau dibaiat oleh umat untuk didengarkan dan ditaati perintahnya. Jelas? Clear? Mereka beliau. Problem utama penyatuan Ramadan adalah tidak adanya khalifah pemimpin kaum muslimin yang dilatih dapat memutuskan penyatuan awal dan akhir Ramadan. Adanya sekat nasionalisme, saatnya bersatu. Sadarkan umat untuk kembali kepada naungan Islam. Tegakkan kepemimpinan umum kaum muslimin di seluruh dunia dengan menegakkan khilafah Islamiyah. Jadi harus ada pemimpin Islam. Setuju? Siap? Ya. Utamakan ukhuwah Islamiyah daripada fanatisme, mazhab dan nasionalisme. Pahalanya sama wakil ya. Yang penting itu ini, bahwa saum kata Allah, akulah yang memberi ganjarannya. Artinya apa? Allah sendiri yang akan memberi pahala. Jadi nanti Pak, kalau pembahasan tentang awal dan akhir Ramadan, biasanya kita juga begitu. Tadarus kapan puasa? Yusi, nunggu kabar. Oh, enggak saya melihat hilal. Wah, gak jelas gitu kan? Kok gak jelas itu? Makanya saya tuh sebelum sahur jam 3 itu boleh berita itu. Begitu beritanya di Mesir terlihat hilal. Wah, hari itu puasa. Terserah diumumin kapan terserah. Yang penting ada saudara kita yang melihat hilal dan saat itulah kita berpuasa dimanapun umat Islam yang melihatnya. Mau di Mesir, Afghanistan, di mana Arab Saudi, terserah pokoknya. Karena saya mengamalkan dari sini. Bagaimana
Semangat? Siap kita bareng-bareng berpuasa? Ya. Bareng-bareng lebaran juga siap? Ya. Ini kudu clear dulu di kepalanya biar bisa bareng-bareng. Ini juga banyak lah ya terkait dengan pahala puasa, Ramadan, penghapus dosa, gitu ya. Penghapus dosa, qiyamul lail dan dosa-dosanya diampuni, ya. Nah, ini yang penting. Sholat tarawih bersama imam hingga selesai. Ya, siapa yang menunaikan qiyamul lail bersama imam hingga selesai, dicatat baginya pahala qiyamul lail semalam penuh. Nek enggak sampai selesai, ya enggak dicatat semalam penuh. Kabur. Sholat tarawih kabur. Makanya kalau bikin sholat tarawih enggak apa-apa. Ada sing 8 rakaat. Ya nunggu. Selesaikan sampai selesai. Monggo. Nek sing 20 ya apa ta? Ya melu sampai selesai. Ojo 20 njaluk 8 terus kabur. Tak dicatat menu iki ning kene. Wis ngerti 8 golek sing cepet. Ya itu masalahnya. Nek 8 yo golek sing 8, ojo golek sing 20 sing cepet. Ada di sini. Ada. Yang kayak begitu ada nggak di sini? Ada. Alhamdulillah kalau nggak ada. Ramadan bulan nomor banyak dosa. Doa dosa. Nomor banyak doa. Jadi banyaklah berdoa ya. Dongo sepakat pokoknya selama bulan Ramadan itu. Jangan malu untuk berdoa. Pokoknya dongo. Sakarmu dongo pokoknya. Ya. Doa untuk duniawimu dan doa untuk akhiratmu. Monggo silakan. Aku pengen terlahir sebagai anaknya presiden. Aku nggak ndonga jenenge ya, mengubah takdir. Nek wis lahir ngocok kayak gini wis trimo nae. Mbok dadi anak presiden, mbok anake petani, mbok anake kulis. Yo sing penting doa sing apik ya. Ramadan bulan nomor banyak doa ya. Berdoalah. Program Festival Khairat, tilawah, tadabbur Al-Qur'an, sedekah, iktikaf, umroh, mencari nafkah, menebar perdamaian, thalabul ilmi, dakwah, jihad, itu banyak sekali. Tadabbur Quran, baca Quran yang banyak. Tadabbur, tahu tadabbur? Tahu. Nek tadabbur alam itu apa yang dilihat? Apa yang dilakukan? Hah? Tadabbur alam itu jalan-jalan. Iku rekreasi jenenge itu tadabbur alam. Tadabbur alam itu dia melihat pemandangan, jalan-jalan, tapi dia mikir apa tak? Mikir subhanallah ya Allah menciptakan kayak begini dan mikir dikembalikan ke situ. Jadi dia menganalisis kemudian dikembalikan kepada Allah. Itu jenenge tadabbur alam, Pak. Tapi nek jalan-jalan kok tanpa mikir itu karena Gusti Allah. Karena itu nikmatnya Gusti Allah itu bukan tadabbur alam, itu jenenge rekreasi. Giling itu jenenge. Bukan tadabbur alam. Enak tenan ngomong tadabbur alam. Sama. Namanya tadabbur Al-Qur'an itu bukan hanya sekedar dibaca tok, Pak, tapi dipahami maknanya, dipahami isinya. Itu namanya tadabbur Quran. Duduk maca Quran lain Pak istilahnya. Utama membaca Al-Qur'an. Memperbanyak sedekah. Sedekah ini. Mulai bulan Ramadan semua sedekah. Sedekah yang paling disukai Allah itu sedekah pada saat jenengan gak duwe. Saiki duwe apa ora? Nek gak duwe kudu sedekah. Saiki duwe ta? Lho nek duwe ora sing akeh tetep gawe. Ojo pelit-pelit lah ya. Setuju? Dirosa setiap Sabtu tetap jalan enggak? Tetap jalan? Selama Ramadan? Tetap jalan. Sedekah aja lali. Mak jajan itu ora sedekah. Sini-sini lah. Bos mulai balik-balik ini pesanan. Atau minimal kalaupun bukan uang 5.000 10.000, senyum itu ketemu panitianya sedekah sudah cukup ya. Rasulullah ketika sedekah itu melebihi angin berembus. Artinya apa? Sangat ringan
dan cepat dalam memberi. Rasulullah kalau sedekah itu nggak pikir, bes begitu. Ya. Dan juga terus menerus sedekahnya itu luar biasa. Rasulullah itu begitu. Ya. Memberikan hidangan berbuka, begitu. Nek ning masjid itu puasa akeh, dikirim ning omahe tangga-tanggane. Nek gak omahe kanca-kancane. Misal, kaya Ustaz itu tak kirimi kayaknya. Wah, kirimi langsung. Makane opo kirim nang Ustaz yo, Ustaz sedekah saya gitu. Kirim. Setuju enggak itu? Nah, bikin list lah daftar orang yang perlu dikirimin gitu. Ustaz, dia itu sudah kaya, Ustaz, kenapa harus kita kirimi? Ojo nonton kaya enggak kayane. Jadi ini harus sedekah itu mikir begini. Iku pokoknya Pak Islam orang soleh itu bae. Meskipun sugih, soleh. Aku kepengin duwe pahalane puasane Ustaz Istamar. Kirim apa namanya makanan, misalkan es degan, Pak Karmani, kirim ke rumahnya Pak Istamar biar mendapatkan pahalanya orang soleh kan dapat, meskipun belum mungkin sugih gak salah kasih. Setuju ya? Apa mana sih gak sugih, tambah begini. Memberikan hidangan berbuka, ya. Jadi barang siapa memberikan buka kepada seseorang yang berpuasa, maka yang menjadi maghfirah, pengampunan atas dosa-dosanya, penyelamat dari api neraka, dan memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa itu. Memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa. Makanya saya itu butuh Pak pahalanya orang-orang berpuasa sing soleh-soleh, sekiranya rajin-rajin, sekiranya itu apik, itu butuh Pak. Saya butuh pahalanya dia. Terus apa tak? Kirim makanan lu sekedar apa gorengannya Pak Kartono kan, terus es degan Pak Karmani kan, utawa soto dagingnya Mas Wahyu kan, lagi begitu kirim laksana. Baru banyak itikaf, ya itikaf 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Melakukan umroh, nah kalau sampai itu ngenteni haji Pak, ngenteni haji kan nyampe, satu karena mahal, dua karena antriannya panjang, maka umrohlah di bulan Ramadan. Kenapa? Umroh pada bulan Ramadan nilainya setara dengan haji. Makanya bisa umroh di awal atau di akhir Ramadan. Enggak larang Pak, sekitar 35 juta lah. Pernah Ustaz? Enggak pernah. Takut dong. Keutamaan umroh, ya menghilangkan kefakiran, dosa-dosa segala macam. Mencari nafkah, lu jangan lupa Pak, pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih. Nah, ini ya, saudara bertanya, pekerjaan apakah yang paling baik? Maka belum bersabda, pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih. Kosong tetap kerja Pak, gitu. Pahala Pak. Jadi ojo wedi. Wes aku tak cuti ya sebulan saya tak maca Quran, enggak begitu juga gitu loh ya. Kerja aja itu jangka pahala juga besar. Ya, bagaimana kewajiban ayah si anak dan kewajiban ayah si anak memberi nafkah, makanan dan pakaian kepada para ibu. Kalau kita sebagai anak kasih pakaian, kasih makanan ke ibunya, makanan nek lebaran bapak ibu itu tukokke pakaian karena habis ini dibawakan makanan karena habis ini gitu loh ya. Karena akeh sing ngekeki pakaian jadilah lebaran itu pakaian baru karena akeh sing menehi ngono Pak ceritanya. Sekarang kebalik Pak, kebalik itu apa? Lebaran yang penting baju baru. Sebenarnya baju baru itu dikasih, orang tua kasih ke anaknya atau anak kasih ke orang tuanya, gitu loh ceritanya. Menebarkan perdamaian. Apabila seseorang di antara kamu berpuasa, janganlah berkata kotor, keji, berteriak-teriak. Apabila ada orang mencaci maki atau mengajak bertengkar, katakanlah sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ini orang tua mengajak gelut, maaf yo, aku sedang poso. Alah, bergedes gitu. Poso yo, bergedes, poso yo, bergedes, poso yo. Memperbanyak thalabul ilmi. Sesungguhnya Allah Ta'ala membenci orang yang pandai dalam urusan dunia namun bodoh dalam perkara akhirat. Dari sini itu bisa kita ambil kesimpulan. Allah itu benci wong sugih tapi enggak dakwah, wong sugih tapi enggak gelem
ngaji, wong sugih tapi nggak mau berjuang untuk agama, itu Allah benci. Kenapa? Sesungguhnya Allah Ta'ala membenci orang yang pandai dalam urusan dunia, pinter, politiknya pinter, sugih, tapi bodoh urusan akhirat. Itu dibenci oleh Allah. Menyebarkan dakwah demi tegaknya agama Allah. Dakwah Pak, satu hukuman had yang ditegakkan di atas muka bumi lebih baik daripada hujan selama 40 hari. Termasuk melakukan jihad. Sekarang ada jihad nggak Ustaz? Ada di Palestina sono. Saya mau berangkat sana, monggo silakan. Jenengan antar Ustaz, belum bisa antar ini. Jalur antar. Jihad setahun sekali, ya. Ya ada banyak hadis yang mengatakan itu. Berlipat dosa dan hukuman. Jadi kalau bulan Ramadan itu pahalanya berlipat, maka ketika kemaksiatan terjadi di bulan Ramadan juga akan berlipat ganda juga sama. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, saya persilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi pada malam hari ini benar-benar istimewa ya. Tentang indahnya Ramadan, berkah-berkah yang ada di bulan Ramadan. Maka semoga dalam momen menyambut Ramadan ini kita bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan tentang materi pada malam hari ini yang mungkin belum dipahami. Oh, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, dalam masa ini kan ada 2 organisasi yang besar di Indonesia ini, antara Muhammadiyah dan NU. Dulu itu sejarahnya, ini masalah Papua saya. Dulu itu sejarahnya itu Muhammadiyah itu memakai rupiah asalnya itu, dan NU memakai hisab. Dan sekarang terbalik, nanti Muhammadiyah pakai hisab, NU-nya pakai rupiah. Nah ini 2 organisasi ini mestinya berkaca, tidak saling menyalahkan karena dulunya sama-sama memakai gitu loh. Ya, dalam Al-Quran disebutkan waqalatil yahudu laysatin nasara ala syai' waqalatin nasara laysatil yahudu ala syai'. Nah ini kan digambarkan bahwa orang kafir itu saling menuduh, jadi tidak akor gitu. Nah ini kan suatu contoh, jangan sampai kita meniru orang kafir atau saling menjelek-jelekan satu sama yang lainnya. Yang saya tanyakan gini, menurut historinya kayak apa penentuan 1 Syawal atau 1 Ramadan itu memakai ruqyah yang ada penentuan derajatnya itu kan berubah-ubah. Yang dulu itu berapa derajat, sekarang kalau nggak salah 3 derajat gitu lah. Nah historinya kayak apa Ustaz gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi? Yang lain? Tentang penentuan. Kalau memang dalam akhir ini banyak yang tanya memang kapan awal puasa, tanggal 11 atau tanggal 12, banyak sekali yang tanya. Ya, dalam kajian malam hari ini dikupas tuntas. Kalau ada yang belum tanya, monggo silakan. Kalau mau bertanya belum paham, monggo. Ada lagi? Kalau nggak ada langsung aja kan. Bagaimana asal usulnya? Ketemu angka 2,5 atau berapa gitu ya untuk menetapkan awal atau akhir Ramadan. Ini sebatas yang saya pahami karena saya sangat awam sekali soal ini gitu ya. Tapi ada pernah sebuah kejadian bahwa penentuan waktu subuh di Indonesia itu bergeser. Bergeser itu ya karena perbedaan derajat-derajat itu.
sehingga akhirnya subuh di Indonesia itu apa ya, terlalu pagi atau terlalu siang? Saya lupa. Terlalu dini. Terlalu dini ya. Tambahin 8 menit sekarang. Nah itu kalau nggak salah itu. Ya. Nah itu kalau kita lihat dari kasus itu kan dalam tanda petik kesepakatan ulama-ulama falakiyah. Jadi kesepakatan para ulama-ulama yang mengerti tentang ilmu perbintangan itu disepakatilah di situ, angka derajatnya itu disepakati. Jadi dianggap bulan itu sudah terlihat, berapa angkanya disepakatilah oleh ulama-ulama falakiyah itu. Seingat saya itu 2,5, seingat saya. Itu bukan 3, seingat saya 2,5. Termasuk yang sholat subuh itu begitu, disepakati. Dari hasil kesepakatan itulah dibuat sebuah pakem, dihitung pada saat kapan bulan itu posisinya 2,5 derajat yang telah disepakati oleh para ulama falakiyah, ulama-ulama yang ngerti astronomi. Jadi kita nih yang nggak ngerti astronomi, ya nggak ngerti. Gitu. Nah, salah satu kalau di kita itu salah satu hal yang cukup ngerti dengan astronomi itu Profesor Dr. Fahmi Amhar. Gitu. Jadi profesor termuda di Indonesia, ya. Orang yang aktivis dakwah juga, tapi ya ngerti soal itu. Makanya yang menulis soal-soal yang begitu-begituan itu beliau. Pertanyaannya, Ustaz Haris ngerti apa orang? Orang ngerti. Jadi ngertinya cuma itu saja. Dari mana angkanya? Seingat saya angka itu berdasarkan kesepakatan para ulama-ulama falakiyah. Itu aja. Jadi 2,5 derajat itu berapa? Itu ya kesepakatannya ulama-ulama ahli falak, ahli perbintangan. Mereka yang menetapkan, sehingga muncullah angka-angka tadi. Ya, artinya begini. Dalam konteks penjelasan saya soal awal dan akhir Ramadan, saya tidak berusaha untuk menyalahkan organisasi tertentu, tidak. Jadi saya tidak berusaha untuk menyalahkan organisasi tertentu, tidak. Tapi saya berusaha untuk menyampaikan pendapat di mana itu duduk perkaranya. Menurut yang kita pahami, duduk perkaranya itu seperti itu. Makanya saya sampaikan ke jenengan. Satu, bahwa soal awal dan akhir Ramadan itu bukan persoalan hisab, tapi persoalan ru'yah. Karena di situ ada kata-kata lihatlah. Melihat ada dua makna, melihat secara langsung atau tidak, kan begitu yang dipahaminya. Tapi ingat, ketika kata lihatlah, kemudian di bawahnya itu ada penjelasan genapkanlah menjadi 30 hari karena tertutup mendung, maka makna melihat itu bukan melihat tidak langsung, tapi melihat secara langsung. Karena hadis di bawahnya bentuknya itu, jika tertutup awan atau mendung maka genapkanlah. Karena kalau melihat tidak langsung itu nggak ngaruh Pak, mendung itu, dan nggak ada penggenapan itu. Berdasarkan derajat betul ada penggenapan, tapi fungsi mendung yang menutupi itu nggak ada. Tapi itu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Kalau dalam ilmu falak yang saya pahami, meskipun dia sudah terlihat seharusnya sudah terlihat secara kasat mata, artinya kalau dari ilmu falak itu sudah lebih dari 2,5 derajat, tapi ketika itu tertutup mendung, tetap harus digenapkan 30 hari. Sehingga dari situ yang saya pahami, awal dan akhir Ramadan itu tetap melihat, dan melihatnya itu secara langsung.
terkait dengan tempat tertentu melihat secara langsung? Tidak ada. Kata kalian itu maknanya seluruh umat Islam. Ingat, kembali ke kaidah usul bahwa dalil yang bersifat umum akan berlaku keumumannya selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Kalian itu sifatnya umum, tidak ada yang mengkhususkannya. Bahkan juga di hadis yang lain itu dijelaskan lagi bahwa ada kafilah yang dari luar datang dan bersaksi melihat bulan, maka yang Allah yang Rasulullah perintahkan adalah berbuka saat itu dan memerintahkan untuk sholat besok. Artinya apa? Rasulullah enggak. Yang saya ambil adalah pendapatnya orang Madinah saja, bukan kafilah dari luar. Enggak ada begitu. Sekali lagi itu menunjukkan bahwa memang itu bersifat umum kabeh. Mau Indonesia, mau Malaysia, mau Singapura, mau Palestina, mau Afghanistan, mau Mesir, mau Amerika, mau Inggris, mau Prancis, mau di kabeh. Sing penting dia seorang Muslim dan dia bisa dipercaya. Itu sunnah Rasulullah itu. Itu ya sedikit penjelasan dari saya. Ada lagi pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan lagi. Coba dikit waktu ini. Ada pertanyaan dan apa-apa. Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Apa sudah ngantuk semua? Kopinya disambi. Kalau ada kita akhiri kajian pada malam hari ini. Semoga Allah memberikan berkah kepada apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Kalau ada kita cukupkan dengan istighfar kita tadi dari penutup majelis. Semoga Allah memberikan lagi kesempatan kepada kita untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan untuk tahun ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Subhanallah, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk kita foto bersama ya dalam acara Tahfidz Ramadan pada malam hari ini. Kita kumpul di depan, kita foto bersama semuanya.